Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Untuk video kali ini bukan tentang kriminal, tapi tentang orang yang diganggu setan, lalu meminta tolong pada dukun, tapi si dukun justru malah menjual setan tersebut. Ini setan made in America sob, yang menurutku sih kalah jauh seremnya ya, sama aneka setan made in Indonesia. Menjual setan dan teman-temannya sudah banyak sekali terjadi. Salah satunya tentang babi ngepet yang terkenal di Bekasi beberapa bulan yang lalu. Ada juga dadakan, ada kotak dadakan, ada juru foto dadakan yang intinya uang. Yang membuat orang ngantri berbondong-bondong untuk selfie bareng si babi, tentu karena ada embel-embel kata ngepet di belakang babi. Di Amerika, sengepet apapun babi tentu saja nggak akan laku. Video kali ini saya akan ngemengin soal sebuah boneka yang jadi sangat viral dan mendatangkan uang yang tidak sedikit bagi orang-orang yang pintar mengaryakan kisahnya. Jadi film setan yang sangat laris, jutaan orang membayar untuk nonton replika setan tersebut. Ini cara orang cerdas mencari pesugihan tanpa tumbal. Mereka menjual nama yang berhubungan dengan setan-setan yang terkenal, kita yang membayar ke mereka. Nah lo, kisahnya tuh gini, jadi simak sampai selesai ya sob, sambil ngopi biar nggak gagal paham. Tapi jangan lupa di subscribe dan di like serta di komen. Pada tahun 1970, seorang ibu bernama Caroline membeli sebuah boneka rejeki antik di sebuah toko hobi. Lalu ibu Caroline ini memberikan boneka itu sebagai hadiah ulang tahun bagi putrinya Donna yang ke-27 tahun. Saat itu Donna adalah seorang mahasiswi yang belajar ilmu keperawatan dan tinggal di sebuah apartemen kecil dengan sahabatnya yang bernama Angie. Mereka berdua sangat menyukai boneka itu dan menaruhnya di sepojok tempat tidur sebagai hiasan tanpa pernah berpikir yang aneh-aneh. Kejadian agak horor dimulai dalam rumah itu. Saat Donna dan Angie pulang dari kuliah, mereka melihat satu permen lollipop coklat termakan separuh tergeletak di atas meja. Di sebelahnya ada kertas berisi coretan-coretan khas anak kecil. Sedangkan di rumah mereka tidak ada anak kecil dan tidak pernah menyimpan permen lollipop. Pernah juga boneka itu tiba-tiba duduk di sebuah kursi di dalam kamar yang lain, padahal semua pintu dalam keadaan terkunci. Jadi waktu teman mereka yang bernama Lau datang dan melihat langsung boneka itu, dia tahu ada yang horor dan suram pada boneka tersebut. Lau sangat tidak menyukai dan meminta Donna untuk membuang boneka itu. Tapi Donna dan Angie tentu saja nggak percaya dengan kata-kata Lau sahabatnya itu. Pada satu malam saat Donna sedang tidur, ujung matanya melihat boneka itu terbang melayang dari meja riasnya dan jatuh persis di atas kakinya. Pelan-pelan boneka itu bergerak naik dan tiduran tepat di samping Donna tidur. Donna baru mulai merasa takut, tapi dia memberanikan diri melirik boneka itu dan ternyata tangan mungilnya berlumuran darah. Esoknya Donna sama Angie mendatangi dukun. Dukun bilang bahwa ada roh anak kecil bernama Annabelle Higgins yang merasuki boneka tersebut. Annabelle Higgins adalah seorang anak umur 7 tahun yang meninggal karena dibunuh. Lokasi itu didirikan sebuah apartemen yang sekarang disewa oleh Donna. Menurut si dukun, roh Annabelle ini merasuki boneka sebab dia suka dan nyaman tinggal bareng Donna sama Angie. Donna sama Angie kepengaruh omongan si dukun. Dia justru malah makin sayang dengan boneka horor itu. Boneka itu sering diajak main-main dan nonton TV layaknya anak manusia. Tapi saat Donna dan Angie lagi keluar jalan-jalan, tiba-tiba tetangga mereka menelpon. Si tetangga mengatakan ada suara sangat ribut jedak-jedok di dalam apartemen Donna. Sang tetangga ini khawatir maling sudah mulai masuk dan mulai mencongkel lantai dan kusen-kusen seperti kejadian di Jakarta tempo hari. Sebab suaranya terdengar sangat ribut. Donna yang sangat jauh dari rumah pun menelpon Lau untuk memeriksa keadaan. Saat Lau datang, Lau juga mendengar suara gaduh itu dari dalam kamarnya Donna. Tapi saat Lau masuk kamarnya Donna, dia tidak menemukan apa-apa selain Annabelle yang duduk di pojok meja. Saat itu Lau merasa ada genderuwo versi Amerika berdiri di belakangnya. Karena takut, Lau auto cabut dari tempat itu. Suatu ketika boneka itu benar-benar marah pada Lau, teman dari Donna dan Angie. Rupanya boneka itu tahu kalau Lau itu tidak menyukainya. Boneka itu kepergok sudah menduduki dada Lau dan mulai menyerangnya. Lau pun pingsan, kemudian tersadar. Namun dia tidak bisa memastikan apakah itu halusinasi atau kenyataan. Pernah juga boneka itu melayang dengan sendirinya, kemudian muncul kertas misterius di rumah itu yang berisi tulisan "Tolong kami". Saat itu Donna dan Angie mendapati ada noda darah di tangan boneka itu.
Dia langsung berpikir bahwa ia butuh bantuan seorang pastor. Pas nyadar kalau demit yang menghuni boneka itu ternyata makin mengganggu, Donna sama Jenny memutuskan untuk minta tolong pada pendeta yang terkenal bisa mengusir aneka bentuk roh jahat. Tapi setelah Pak Pastor berupaya keras, si setan ternyata tetap nggak mau pergi. Mereka pun lagi-lagi bermusyawarah dan disepakati agar Pak Pastor berkolaborasi dengan sepasang mbah dukun yang terkenal sakti dan berkali-kali terbukti bisa mengusir roh jahat. Mbah dukun itu bernama Ed Warren dan istrinya Lauren Warren. Stop, hati-hati teman-teman ya. Jangan bayangin kalau dukun ini pakai baju hitam, apa enggak coklat atau enggak gelap dan beraroma aneh, beraroma menyan, lalu berkalung bola-bola besar seperti dukun-dukun yang ada di Indonesia. Mbah dukun made in Amerika ini bajunya modern, pakai jas dan dasi, berparfum mahal. Sebab mbah dukun ini adalah dosen alias gurunya para dukun-dukun di sana. Setelah dilakukan penyelidikan oleh duo dukun dan satu pastor dengan doa-doa dan aneka jampe-jampe, ternyata baru ketahuan demit yang menghuni boneka itu bukan anak kecil, tapi jurik jahat yang memang berniat mengganggu hidup Donna sekeluarga. Menurut Mbah Dukun, sebenarnya boneka itu nggak bisa bergerak, tapi hanya perasaan Donna dan Angie dan Lau saja yang membuat seolah boneka itu bergerak. Kadang-kadang dukun itu seperti itu, sob. Kan dia kan merasa pinter toh. Padahal jelas-jelas si boneka bisa pindah kamar dan berdiri di kursi serta bubur samping Donna. Tapi sang dukun tidak bisa menjelaskan hal itu. Setelah mengetahui bahwa di dalam boneka itu bukan roh anak kecil tapi roh jahat, rasa sayang dan kasihan Donna pada boneka itu pun musnah seketika. Dia bahkan meminta agar Mbah Dukun menyimpan si boneka itu. Mbah Dukun pun menyimpan boneka horor itu di sebuah kotak kaca yang terkunci di bawah tanda salib. Sampai saat ini ada di museum yang khusus menyimpan barang-barang horor dan mistik di Museum Warren di Connecticut, Amerika. Di bawahnya disertai tulisan boleh disentuh tapi tidak boleh diajak. Pengunjung museum boleh melihat boneka itu dari jarak dekat lantaran dianggap tidak berbahaya. Tapi jangan coba-coba untuk mengejeknya. Pernah ada pengunjung yang mengejek si boneka. Sepulang dari museum, mobil mereka menabrak pohon asam di pinggir jalan dan pengemudi pun tewas di tempat. Sedangkan kekasihnya mondok di rumah sakit selama setahun. Sejak saat itu, hari-hari Donna dan Angie tenang tanpa ada lagi gangguan-gangguan dari jin ibrit. Saking terkenalnya kisah boneka Annabelle sampai dijadikan film yang ceritanya berbeda. Semoga Annabelle tidak marah saat dia lihat bentuknya yang imut diubah menjadi serem dalam semua film-filmnya. Oke teman-teman, itulah tadi kisah nyata tentang orang cerdas yang mencari uang dengan cara menjual setan. Itu adalah kisah nyata, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.